Oke, ya. Jadi economic growth and international trade. Jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional ini sifatnya masih debatable. Artinya telur sama ayam itu duluan mana ya, masih seperti itu ya. Ya, kalau telur sama ayam jelas duluan telur, tapi kalau ayam sama telur berarti kan jelas duluan ayam, kan seperti itu. Sama halnya di sini ya, sama halnya sebenarnya apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi apakah nanti justru akan memacu kegiatan ekspor, apakah nanti akan meningkatkan kegiatan impor dan seterusnya, atau sebaliknya ya, justru ekspor yang tinggi, aktivitas impor yang aktivitas impor yang tinggi, intermediate good didatangkan banyak ya, kemudian di situ ada proses assembling, ada proses produksi dan seterusnya, kemudian nanti itu yang akan memacu pertumbuhan ekonomi atau yang mana. Nah, itu kan masih sifatnya itu sampai sekarang masih debatable ya. Nah, tadi ya telur sama ayam duluan mana, kan seperti itu. Nah, di sini pembahasan kita di sini ini dari sisi adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi itu mempengaruhi perdagangan internasional ya, baik ekspor maupun impor ya, seperti itu. Nanti Anda bisa membaca ya tadi terkait dengan bagaimana export lead growth hypothesis atau growth lead export hypothesis. Nah, itu nanti akan sangat menarik sekali ya. Itu. Nah, di yang pertama, introduction, how does economic growth in China affect other countries? Kemudian, has China growth come at the expense of other countries? Oke, jadi di sini memang Cina ya. Kenapa Cina? Ya kita ketahui ya mungkin dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekspor Cina itu kan luar biasa sekali. Nah, di situ kita bisa melihat sebenarnya ekonominya dulu yang tumbuh, kemudian memicu ekspor, atau justru ekspornya Cina itu yang tumbuh, kemudian baru ekonominya tumbuh, kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa Cina ya dalam beberapa tahun 10 tahun terakhir di sini ini kan ekspornya luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Di mana-mana Cina, di mana-mana produk dari Cina. Kemudian harga paling murah adalah produk dari Cina. Produk apapun bisa diproduksi oleh Cina, bisa diekspor oleh Cina dan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produksi di negara-negara lain, kan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ya pertumbuhan ekonomi Cina itu kan juga yang paling gede ya dalam beberapa tahun terakhir, kan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya di sini kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa karena pertumbuhan ekonomi itu yang memacu ekspor, atau sebaliknya ekspor yang memacu pertumbuhan ekonomi di Cina, nggak bisa. Ya kita harus bicaranya memakai data ya. Data pertumbuhan ekonominya bagaimana, kemudian data ekspor bagaimana, impor bagaimana, investasi bagaimana. Karena 3 hal ini nanti yang harus disandingkan terkait dengan bagaimana mengukur pertumbuhan ekonomi, atau dalam hal ini adalah hipotesis terkait dengan export lead growth atau nanti sebaliknya seperti itu. Nah, kita di sini tidak bisa menjustifikasi langsung ini karena itu dan seterusnya. Iya. Ya, tetapi kita sebagai seorang researcher ya, sebagai seorang peneliti ya bicaranya adalah by data, kan seperti itu. Nah, how does economic growth in China affect in other countries? Ya, kita ketahui ya berapa tuh market share untuk untuk produk Cina ya, untuk ekspor Cina di dunia ya. Kita tahu Cina itu hanya satu negara ya. Cina itu hanya satu negara, tetapi dia bisa melawan 1/4 ekspor dari dunia, seperti itu kan, luar biasa sekali Cina itu. Ya, begitu juga ya ekspornya tinggi, ternyata di Cina impornya juga tinggi, kan seperti itu ya, karena kita ketahui bahwa produksi di Cina itu ya sebenarnya
hampir sama sih dengan di negara middle income lainnya. Nah, cuma di sana komitmennya itu kan lebih tinggi ya, komitmen pemerintahannya lebih tinggi kan seperti itu ya. Jadi produk-produk ya yang notabene itu memiliki faktor endowment tinggi atau faktor akundan tinggi, itu kan akan dipush untuk dibangun keunggulan komparatif dan keunggulan spesialisasinya kan seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat contohnya misalnya untuk dirty product ya, untuk dirty product Cina itu kan itu termasuk yang paling tinggi di dunia untuk dirty product gitu loh. Tetapi dirty product itu kan juga tidak bisa dihindari konsumsi akan produk itu di dunia kan seperti itu. Masih tidak dihindari ya, ternyata pertumbuhan misalnya salah satu dirty product itu kan semen misalnya. Semen itu masuk ke dirty product. Nah, di negara berkembang kemudian ke middle misalnya itu kan negara-negara di situ, artinya negara-negara yang seperti itu kan justru pembangunan infrastrukturnya itu kan ya baru digenjot-genjotnya. Artinya apa? Artinya pertumbuhan produk itu kan demand atau permintaannya kan pasti tinggi kan seperti itu ya. Misalnya Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya bangun jalan tol, kebutuhan semennya itu berapa juta sak saja misalnya. Kemudian kebutuhan infrastruktur yang lain ya, misalnya kebutuhan akan metal misalnya, industri metal ya, PSPNM itu juga masuk ke dirty product. Artinya kan industri-industri itu kan industri yang sifatnya itu kotor kan seperti itu. Nah, dunia itu mulai menghindari itu, tapi di sisi lain kebutuhan akan produk itu, permintaan akan produk itu sudah sedang tinggi-tingginya kan seperti itu. Nah, Cina memanfaatkan itu kan seperti itu. Dia resource-nya terpenuhi dari sisi tenaga kerja murah, kemudian dari sisi tadi ya untuk faktor abundannya atau faktor endowment-nya itu juga melimpah kan seperti itu. Has China growth come at the expense of other country? Otomatis kan seperti itu ya, otomatis ya. Kemudian the trade effect of growth as the real income rises, producer are affect how should they alter production in response. Consumer are also affect how should they spend the additional income. Artinya apa? Nanti kita melihatnya di sini adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ini nanti diproksi dengan real income price ya, dengan peningkatan real income dilihat dari bagaimana produsen maupun konsumen itu merespon akan hal itu kan seperti itu ya. Jadi di sini ya. Jadi bagaimana trade effect of the growth ini ya, dari pertumbuhan ekonomi ya, efek perdagangan dari adanya growth di sini nanti yang nanti diproksi dengan ini ya, diproksi dengan peningkatan dari income, bagaimana nanti respon dari produsen maupun konsumen kan seperti itu ya. How should they alter production in response, atau how should they spend additional income kan seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu. Trade effect of production growth. Jadi terkait dengan produksi. If a country experience growth is PPF kemarin ya, kurva production possibility frontier will shift outward ya, ya. Kemudian the producer in that country will now have the chance to select a production point at the new PPF. Artinya apa? Artinya terjadi pergeseran keluar ya, pergeseran keluar untuk kurva PPF-nya kan seperti itu.
Kemudian the producer in that country will now have the chance to select a production point in the new PPF. Artinya apa? Artinya ketika terjadi pergeseran kurva PPF keluar ke kanan, maka kan si produsen itu kan dia akan melakukan penyesuaian, ya. Dia akan menentukan titik baru atau equilibrium baru terkait dengan produksinya, kan seperti itu, ya. Suppose the country export good X and import good Y, ya. Jadi kan seperti ini, ya. Lebih kurang kan gambarnya seperti ini dulu, ya. Ini bagaimana production effect of growth. Oke. Jadi di sini ya contohnya dulu adalah di sini, ya. Di horizontal, ya, di horizontal itu adalah produknya adalah ini, ya, kemudian di vertikal produknya ini, di vertikal, ya, di vertikal itu adalah produk untuk intensif import, sedangkan yang lain ini adalah intensif untuk ekspor, ya. More of food commodity in the same proportion as at the point A, ya. Jadi di sini, ya, PPF-nya pertama, ya, di sini kemungkinan ini, jadi di sini yang biru di sini kemarin ini kan kurva kemungkinan produksi, kan seperti itu, ya. Kemudian produksi adalah di sini, kemudian di sini adalah budget line, kemudian di sini kalau di mikro itu kan kurva kepuasan atau indifferent curve, kan seperti itu, ya, kalau di mikro. Nah, di sini more of both commodity in the same proportion as at the point A, ya. Ini adalah titik proporsi yang paling ideal, proporsi yang paling memungkinkan untuk melakukan produksi, kan seperti itu. More of both commodity but relative more of one than the others. Okay. More of both commodity but relative more of one than the others. Okay. Jadi nanti negara ini, ya, negara ini atau di kurva ini nanti dia akan relatif kemana, ya, relatif kemana. Yang pasti adalah relatif more of one than the others. Oke, kemudian absolutely more of one commodity and absolute less of the others. Oke. Nah, jadi di sini tadi disebutkan bahwa dengan adanya pertumbuhan ini masih diproduksi terlebih dahulu, ya, ini masih diproduksi. Ya, jadi tadi, ya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi, maka kan tadi akan menggeser kurva PPF, ya. Ini contohnya, ini adalah kurva PPF, ya, kurva PPF. Nah, karena adanya pertumbuhan income, ya, pertumbuhan income, pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi tadi bahwa adanya pertumbuhan income sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, kan seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya di sini secara langsung pertumbuhan ekonomi ini kan akan menggeser kurva PPF, production possibility frontier, kan seperti itu. Loh, kenapa kok bisa? Ya, bisa, ya, karena dengan pendapatan masyarakat real, pendapatan real masyarakat meningkat, maka secara otomatis konsumsi mereka meningkat, kan seperti itu. Sehingga dari sisi production side, ya, dari sisi produksi, maka karena permintaan naik dan seterusnya, maka otomatis produksinya kan juga akan naik, ya. Ini kan akibat dari uang yang di-hold oleh masyarakat itu kan meningkat, kan seperti itu, ya. Entah apapun itu, melalui mekanisme apapun itu, melalui mekanisme peningkatan gaji, melalui mekanisme apapun itu, misalnya uang yang di-hold oleh masyarakat itu kan meningkat, otomatis konsumsi mereka kan akan meningkat, kan seperti itu. Nah, peningkatan konsumsi otomatis kan akan direspon oleh produsen, ya, akan direspon oleh produsen, ya. Baik itu nanti untuk diekspornya maupun diimpornya, ya, seperti itu. Sehingga di sini akan terjadi pergeseran, ya, pergeseran kurva PPF ke PPF aksen misalnya, ya, ke PPF aksen.
Oke, nah di sini ya menurut Plea di sini dia kemudian membagi berdasarkan lokasional atau berdasarkan lokasi dari pergeseran nanti produksinya itu di kuadran mana ya, di titik mana, seperti itu. Jadi di sini ya tadi adalah poin E ya. Poin E di sini adalah poin keseimbangan awal ya di gambar sebelumnya tadi ya. Nah, keseimbangan awal artinya apa? Artinya untuk ekspornya, untuk importnya, untuk produk X dan Y itu adalah equal, idealnya adalah pada titik A di sini kan, seperti itu. Nah, kemudian di sini dengan adanya pertumbuhan ekonomi ya, maka tadi terjadi pergeseran kurva BBF ya. BBF bergeser ke outward ya, keluar. Kemudian di sini ini disebut atau bisa sebagai titik nil baru ya, titik pertumbuhan titik pertumbuhannya kan berarti kan mulainya kan di sini ya, sehingga di sini ditarik garis lagi ya, maka kita sekarang punya 4 dimensi atau dalam hal ini 4 kuadran terkait dengan efek dari pertumbuhan itu kan, seperti itu. Di kuadran 2, kuadran 1, 3, dan 4 kan, seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat di sini ya? Kita akan melihat pada kuadran mana produksi kita itu tumbuh gitu loh. Ya, produksi kita itu tumbuh. Nah, cuma di sini harus dibangun dulu ya, asumsi yang dibangun adalah negara tersebut itu harus relatif than the other kan, seperti itu. Ya, dia harus unggul dalam satu produk. Kalau X tadi misalnya untuk ekspor produk X, kemudian produk Y atau itu adalah untuk impor kan, seperti itu ya. Nah, artinya apa? Artinya kan nanti efeknya nanti akan berbeda ya, efeknya nanti berbeda. Kalau nanti misalnya produksi itu lebih ke produk impor, bagaimana dampaknya? Kalau ekspor, bagaimana dampaknya? Ya, kita lihat keterangannya. Okay, new production point in region 2 of the new BBF info production of more of the export good Y and less of the import good X. Oke ya, new production points in region 2. Ya, oke, berarti di region 2 ya, di sini ya, region 2. Region 2 of the new PPF involve production production of more of export good Y and less the import good X ya. Oke, artinya apa? Artinya di sini bahwa produksi untuk ekspor ya itu more ya, compare untuk yang produk X ya, untuk yang produk X ya. Tapi importnya ya, importnya. Oke, sehingga di sini this is ultra project production growth. Oke, jadi untuk yang region 2 tadi adalah ultra project production growth. Ultra project production Oke, kemudian this means that growth has a strong positive effect on the country decide to trade. Oke, jadi di sini bahwa growth ya, pertumbuhan ekonomi has a strong positive effect ya, positive effect on the country desire to trade ya. Jadi di sini pertumbuhan ekonomi itu mendorong negara atau perusahaan di situ untuk melakukan perdagangan kan, seperti itu ya, melakukan perdagangan.
Oke, kemudian yang kedua adalah pada region 1 ya. Pada region 1 berarti region 1 ya, region 1 adalah di Oke, region 1 berarti di Oke, region 1 adalah di sini ya, adalah di sini. Oke. Region 1, new production point in region 1 on the new PPF info production of more of the both good but proportionally more of the export goods X. Oke. Jadi di sini bahwa produksi itu secara proporsional tumbuhnya bareng ya, equal. Cuma untuk ekspor produk X ya, ekspor produk X itu tetap lebih gede ya, tetap lebih gede ya. Jadi di sini ya by ekspor ya, by ekspornya ini ya, by ekspor maupun impor Y ya, maupun impor ini tumbuh semuanya ya, ekspor maupun dan impornya itu tumbuh ya sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi ya. Cuma proporsinya ekspor produk X itu lebih gede ya, lebih gede dibandingkan untuk importnya ya, dibandingkan untuk importnya seperti itu. Nah, the new production point in region 1 of the new PPF production is more of the both goods, but proportionally more of the export good X kan seperti itu. Sehingga this is a production growth ya. Jadi istilahnya pada region 2 tadi itu disebut sebagai production growth ya. This growth will have a positive effect on the country decide to trade. Oke. Jadi kalau ini hanya ya positif ya, positif effect. Kalau tadi yang di region 2 tadi kan strong positive effect kan seperti itu. Nah, jadi yang kedua di sini tadi adalah production growth ya. Production growth ya. Production ya, production growth ya. Production growth. Nah, jadi tadi di sini ya, kalau di sini tadi ya di region 1 ya, di region 1 tadi adalah ultra, artinya tadi pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan ekonomi itu strong ya, strong positif support atau efek ya terhadap kegiatan ekspor ya, ekspor produk X ya. Tetapi kalau di region 2 itu baik ekspor maupun impornya pertumbuhan ekonomi menyebabkan ekspor dan impornya itu tumbuh bareng ya, tumbuh bareng. Cuma proporsinya adalah di ekspornya, pertumbuhan ekspor itu lebih gede ya, lebih gede atau peningkatan ekspor itu lebih gede dibandingkan dengan impornya ya. Itu. Nah, kemudian sekarang kita ke region 4, ya, region yang paling atas ya. New production point in region 4 of the new PPF is a production of more of the import goods Y and less of the export good X. Oke, jadi Anda nggak usah bingung ekspor sama impornya mana. Tadi asumsinya bahwa untuk garis horizontal ya, garis horizontal itu adalah untuk ekspor, kemudian vertikal adalah untuk impor dan seperti itu. Nah, ketika produksinya ketika pertumbuhannya itu di kuadran 4 ya, di kuadran 4, maka di sini adalah info production of more of the import ya, more of the import of good Y kan seperti itu, and less of the export good X ya. Ya, ketika pertumbuhannya itu berdampak pada produksi yang mengacu pada region 4 ya, region 4. Sehingga di sini disebut sebagai this is ultra integer production growth ya. Kalau tadi ultra pro trade, kalau di sini adalah ultra anti trade.
This means that the growth has a strong negative effect on the country decide to trade. Ya, decide to trade di sini dalam artian ini adalah untuk ekspor ya, untuk ekspor ya. This means that the growth has a strong negative effect on the country decide to trade. Kenapa? Ya karena yang tumbuh itu kan adalah barang-barang impor ya, barang-barang impor ya, sehingga desire to trade untuk ekspor itu kan otomatis ya justru turun kan seperti itu. Oke, ultra untreated production growth ya, import good Y and is more than the export good X ya. Oke, jadi di sini ya tadi adalah ultra anti trade production growth ya, production growth ya. Nih ya, ini ketika arah atau lokasi atau peningkatan ya, itu berada di sini ya, berada di sini. Nah, berarti kalau 3 apa? Ya, kalau 3 berarti ya equal dengan untuk yang production growth ya. Nah, cuma nanti di sini adalah proporsi ya, proporsi untuk proporsi untuk impor produk Y itu tetap lebih gede ya, lebih gede dari ya, untuk di region 3 berarti di sini adalah impor untuk produk Y itu tetap proporsinya ya, proporsinya itu tetap lebih gede daripada ekspor ya karena sama-sama X untuk produk X kan seperti itu ya. Ya, sehingga di sini kondisinya atau istilahnya itu namanya adalah bukan pro trade tetapi adalah anti trade ya. Di sini adalah anti trade ya, anti trade production growth ya. Production growth artinya apa? Artinya bahwa desire to trade, desire to export itu juga kecil ya negatif ya, negatif, cuma tidak se ekstrim ketika di di region 4 ya, region 4. Oke, ini ya. Jadi ini adalah bagaimana efek dari pertumbuhan ekonomi terutama terkait dengan produksi ya, terkait dengan produksi ya. Jadi di sini ya nih anti-trade production growth ya, anti-trade production growth. Yang mana di sini production point in region 3 of the new PPP production are more of goods, but ya tadi proportionally more of the import good Y ya. Jadi di sini secara proporsi tetap ya keduanya tumbuh betul, cuma secara proporsi itu tetap lebih gede untuk yang produk impor Y ya, seperti itu. This growth will have a negative effect on the country decide to trade ya, negatif karena tadi di sini adalah anti trade maka otomatis di sini adalah negatif effect ya, negatif effect desire to trade ya. Oke ya, ini adalah dilihat dari sisi production side ya, dari sisi production side. Kemudian bagaimana efeknya terhadap consumption atau terhadap konsumsi ya. Oke ya, di sini if a country experience growth, the consumer in that country will not have the chance to select a new consumption point ya. Karena di sini adanya experience growth, maka consumer in that country will not have the chance ya, dia akan merubah a new consumption point, new consumption point ya.
Kenapa? Ya tadi ya, ini dilihatnya bukan dari sisi produksi tapi dari sisi konsumsi. Ya pertumbuhan ekonomi tadi adalah sama kan, rise of real income kan, pertumbuhan duit yang dimiliki itu kan meningkat ya, gajinya lebih tinggi dan seterusnya kan, seperti itu. Sehingga dia akan memiliki mempunyai pilihan yang lebih banyak, pilihan yang berbeda untuk apa? Change a new consumption point. Ya, uangku lebih banyak sekarang, ya saya akan meningkatkan level konsumsi saya kan, seperti itu ya. Sehingga saya ya secara graphical itu kan akan menentukan atau akan memilih pada titik baru kan, seperti itu ya. Let us continue to suppose the country export good X and import good Y ya. Untuk mempermudah ilustrasi ya masih menggunakan ilustrasi yang sama ya, export of good X kemudian import of goods Y. To focus on consumption, well look only at the consumption possibility frontiers ya. Jadi di sini ya ilustrasinya adalah masih sama dengan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan PPF atau GPF ya, seperti itu. Oke ya, jadi di sini ya ini adalah ilustrasi bagaimana bagaimana dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap pola konsumsi seseorang kan, seperti itu ya, atau pola konsumsi dari suatu negara ya. Oke ya, jadi di sini ya GPF, PPF ya. Jadi sini adalah mungkin GPF lama ya, ini adalah GPF lama ya, GPF O ya. Ini adalah GPF 0, ini adalah GPF aksen misalnya. Artinya apa? Artinya di sini bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menggeser outward juga ya, akan menggeser outward dari GPF ya, dari GPF ya, yang semula kemampuannya atau kemungkinannya itu adalah di sini ya, misalnya di sini, maka sekarang bisa beralih pada sepanjang garis GPF aksen atau garis GPF yang putih di sini ya. Sepanjang ini akan menjadi pilihan bagi seorang consumer untuk merubah atau meningkatkan konsumsinya kan, seperti itu. Nah, sehingga nanti akan kelihatan atau dapat dilihat dari peningkatan ini ya, dari garis GPF nil di sini ya, GPF awal, kemudian kita buat garis Y aksen dan X aksen ya, Y aksen dan X aksen ya. Kemudian di sini adalah titik baru, equilibrium baru. Nah, makanya nanti tinggal dilihat ya bagaimana pertumbuhan, bagaimana pergeseran pola konsumsi, apakah nanti ya masih sama dengan sebelumnya di region 2, di region 1, di region 3 atau di region 4 kan, seperti itu ya. Nah, apakah sama dengan di produksi? Ya, kita lihat ya, kita lihat. Oke, jadi di sini adalah untuk ekspor ya, jangan kebalik ya, ini adalah untuk ekspor, kemudian di sini adalah untuk importnya ya, ini adalah untuk import. Oke, kita lihat keterangannya. New consumption point in the region 2 of the new GPF involve consumption of more of the export good Y and less of the import good X. Oke, ini. Oke ya, jadi di sini asumsinya adalah dibalik ya, dibalik. Kenapa? Karena export of good Y less of the import good X. Oke, ternyata di sini dibalik ya. Kenapa dibalik ya? Karena di sini dari sisi konsumsinya ya, dari sisi konsumsinya. Nah, ingat bahwa di sini konsumsi itu kan merupakan fungsi produksi, kemudian dikurangi dengan ekspor, ditambah dengan import kan, seperti itu ya.
Kalau produksi, ya produksi berarti kan produksi itu konsumsinya seberapa, ya. Konsumsinya seberapa, kemudian nanti dikurangi dengan import, dengan ekspor. Oke, kan gini. Nah, sehingga di sini ternyata asumsinya dibalik, di sini adalah untuk import, ya. Di sini adalah untuk ekspor, ya. Oh, kebalik, sorry. Consumption in the region. Oh, saya yang salah ternyata. Oke, ini masih tetap ya, ini masih tetap. Yeah, new consumption point in region 2 of the new GPF involve consumption of more of the export good Y and less of the import good X. Ya. Jadi berarti di sini menunjukkan bahwa konsumsi itu tumbuh, konsumsi itu more of the export good X. Ya, dia apa namanya? Oh, ternyata di sini. Oh ya ya. Oke, jadi di sini konsumsi of more of the export good X, ya, export good X and less of the import goods export Y, ya. Oke. Jadi di sini ketika pertumbuhan konsumsinya itu pada region 2, ya, pada region 2 atau pada apa namanya lokasi 2, di sini menunjukkan bahwa consumption of more of the export good X is less of the import good export good Y and less of the import good X, ya. Oke, ya. Nih, kemudian di sini adalah ultra untreated consumption effect, ya. Ketika di sini di lokasi ini, ya, di lokasi ini, ya. Ya, karena di sini X-nya itu adalah untuk impor, kemudian Y-nya adalah untuk ekspor, berarti pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan konsumsinya itu adalah untuk barang-barang impor, maksudnya gitu, ya. Jadi pilihan dari konsumen itu dia itu lebih merubah, dia meningkatkan konsumsinya itu untuk barang-barang impor, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya karena konsumsi masyarakat itu lebih gede untuk barang impor, dia merubah apa namanya tingkat konsumsi yang semula pada titik tertentu ke titik yang lebih tinggi itu adalah untuk barang impor, sehingga yang terjadi adalah ya impornya kan akan tumbuh lebih gede, ya. Impornya akan tumbuh lebih gede, permintaan akan impor kan akan meningkat, sehingga barang-barang ekspor itu kan ya tidak bisa terpicu, ya, tidak bisa menerima manfaat atau tidak bisa menerima dampak dari pertumbuhan itu, ya, pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi. Makanya di sini disebut sebagai ultra unrelated consumption effect, kan seperti itu, ya. Kenapa? Ya karena yang tumbuh itu di barang-barang impor, ya. Yang tumbuh itu adalah di barang-barang impor, ya. Itu. Nah, sehingga di sini this mean the growth has a strong negative effect on the country desire to trade, ya. Oke, ya. Oke, biar enggak ini ya, tak ganti dulu aja. Oke, ya. Ini adalah untuk X, ya. Ini adalah untuk N-nya. Ya. Oke, ya, ketika di sini karena ini adalah barang impor, karena di sini adalah barang impor, berarti pertumbuhan ekonomi ini, ya, pertumbuhan ekonomi di sini ini akhirnya akan meningkatkan konsumsi untuk barang-barang impor, kan seperti itu.
Sehingga keinginan untuk mengekspor itu kan kecil ya. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan konsumsi pada sektor ekspor kan seperti itu. Pada produk Y ya maksudnya. Oke, kemudian yang kedua adalah new consumption point in region 1 of the new CPI for consumption of more of the goods plus proportionally more of the export good ya. More of the export good. This is undirected consumption effect ya untuk di region 1 ya, untuk di region 1 ya, di region 1 ya di sini ya. Oke, ya, oke. Jadi ini adalah consumption, dikonsumsi itu kebalikan dari diproduksi ya, diproduksi. Kalau diproduksi tadi yang di kuadran sini sama kuadran sini tadi kan untuk yang pro trade, tetapi yang konsumsi itu adalah yang anti trade ya. Kenapa? Karena lokasi dari pertumbuhan konsumsinya itu di mana kan seperti itu ya. Oke, kemudian di region 1, di region 2, kemudian di region 4 ya. New consumption point in the region will have a new consumption of around the import good Y and less of the export good X ya. Sehingga di sini this is total product consumption. Jadi di sini ketika konsumsi of more of the import good X and less of the export good X. Nah, ini contohnya dibalik-balik nih ya. Oke, this is total product consumption effect ya, karena di sini konsumsi of more the import good. Oh, kebalik tadi berarti ya. Oke, ya kebalik karena contohnya dibalik juga ya. Tadi kan yang ekspor kan yang good X ya. Good Y ya itu. Ya nggak apa-apa ya, sama aja sih sebenarnya. Makanya di sini disebut sebagai ultra product consumption effect ya. Kemudian growth has a strong positive effect on the country desire to trade ya. Jadi di sini yang tumbuh adalah consumption of more the import goods, less of the export. Oke. Oke, jadi gini ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi di sini bahwa, oke, biar gampang, nggak usah pakai keterangan tadi ya. Oke, jadi gini, oke. Jadi di sini asumsinya adalah gini aja ya. Asumsinya adalah dengan contoh yang sama ya, dengan sama diproduksi ya. Oke, jadi di sini adalah untuk import ya, di sini untuk import ya, untuk import ya. Kemudian ini adalah untuk ekspor ya. Ini adalah untuk ekspor ya. Ini adalah untuk ekspor. Artinya apa? Artinya adalah X ya, biar contohnya sama ya. Contohnya biar sama, X itu adalah untuk produk ekspor, Y itu adalah untuk produk import ya, intinya gitu. Nah, kemudian di sini ya dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan menggeser kurva GPF ya, kurva GPF ya. Di sini adalah GPF aksen misalnya ya. Nah, kemudian di sini ada 4 lokasi yang memungkinkan di mana titik dari perubahan konsumsi masyarakat atau penduduk atau negara kan seperti itu, yaitu di region 2, di region 2 di sini, region 1, region 3, region 4 kan seperti itu. Nah, sekarang tinggal dilihat ya konsumsinya, pergeseran pola konsumsinya itu di mana kan seperti itu. Misalnya di sini ya, di area ini misalnya ya. Bentar. Misalnya di area sini misalnya. Di area sini ya, ini kan berarti area di kuadran 2 kan itu ya kan. Ini di kuadran 2. Ya, ini adalah di kuadran 2. Di kuadran 2. Berarti apa? Berarti bahwa ingat di X adalah produk ekspor. X adalah produk ekspor. Ketika masyarakat itu konsumsinya adalah untuk produk-produk yang diekspor, logikanya adalah
ketika, saya ulang sekali lagi ya, ketika masyarakat atau konsumsi masyarakat atau konsumsi penduduk itu meningkat untuk produk-produk yang notabene adalah produk ekspor, maka yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi tersebut, peningkatan pendapatan masyarakat itu justru akan berdampak pada penurunan nilai ekspor, kan seperti itu. Kok bisa? Iya, karena yang dikonsumsi masyarakat, pertumbuhan konsumsi masyarakat itu adalah untuk barang-barang ekspor, sehingga yang terjadi adalah barang yang seharusnya diekspor itu justru dikonsumsi masyarakat, sehingga keinginan untuk ekspor negara tersebut itu kan berkurang, kan seperti itu ya, ekspornya kan berkurang. Kenapa? Karena konsumsinya naik ya, konsumsi autarki consumption kan increase ya, konsumsi di dalam negerinya itu meningkat untuk barang ekspor ya, sehingga yang terjadi adalah ekspornya dimungkinkan akan turun, keinginan negara tersebut, keinginan perusahaan untuk ekspor akan turun. Kenapa? Karena ini loh sudah dibeli oleh masyarakat gitu loh, itu ya. Oke ya, kemudian berikutnya adalah di kuadran 4 dulu, kuadran ekstrim dulu ya, kuadran kebalikannya dulu ya, di kuadran 4 di sini ya. Nah, sehingga di sini tadi ini adalah ultra anti trade, ultra anti trade consumption growth, kan seperti itu, ultra anti trade. Nah, kalau di sini di kuadran 4 ini adalah untuk barang import ya, hati-hati untuk barang import ya, biar gampang. Untuk barang import. Nah, di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peningkatan pendapatan masyarakat, itu masyarakat akan meningkatkan konsumsinya. Masyarakat yang duitnya naik, dia akan meningkatkan konsumsinya akan naik, tetapi adalah untuk barang-barang impor. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ya impor di negara tersebut misalnya itu meningkat, iya. Tetapi di sini kan peningkatan peningkatan konsumsi masyarakat ini kan dia tidak ngerusui pada sektor ekspornya, kan seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di kondisi 4 atau di titik 4 di sini, ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dampaknya terhadap konsumsi adalah ultra trade ya. Kenapa? Karena di sini ya barang-barangnya adalah barang-barang impor ya, sehingga di sini ekspornya justru akan meningkat, kan seperti itu ya. Konsumsi untuk barang-barang ini barang-barang impor, maka di sininya kan tidak terganggu ya, kan seperti itu ya. Sehingga di sini adalah untuk ultra pro trade ya. Ya, kemudian untuk yang sini sama sini tadi sama ya. Jadi dia akan tumbuhnya ya, dia akan tumbuh secara proporsional ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana effect of consumption growth. Oke ya, jadi nanti di sini adalah total effect on growth on trades. Nanti lebih kurangnya adalah seperti ini ya. Nanti kira-kira di titik mana, di lokasional manakah pertumbuhan ekonomi ya, baik nanti dalam sisi produksi maupun konsumsi itu bergeser, itu berubah, kan seperti itu ya. Jadi di sini ya, negara tersebut untuk produk tersebut dia itu lebih lebih istilahnya itu capital intensifnya itu lebih kemana ya, intensifnya itu lebih kemana, intensif resource-nya itu lebih ke good X atau ke good Y, kan seperti itu ya, ke good X atau ke good Y ya. Kenapa? Ya, nanti akan mempengaruhi daripada pola ekspor maupun impornya, kan seperti itu ya. Kalau tadi misalnya dia lebih ke ke barang-barang modal ya, mungkin ya, ilustrasinya umumnya adalah di
barang Y kan seperti itu untuk barang-barang modal. Sedangkan untuk barang-barang konsumsi yang notabene padat karya itu kan nanti lebih ke sini kan seperti itu. Nah, nanti bagaimana ya pola pergeseran, pola apa namanya pola dari dampak pertumbuhan ekonominya kan seperti itu. Nah, nanti akan bisa dianalisis dari sini ya di mana tuh ya letaknya kan seperti itu. Oke, dan sebagainya ya nanti ini butuh kajian lebih jauh lagi ya gitu. Tapi intinya adalah hanya untuk menentukan letak atau lokasional dari pertumbuhan ekonomi itu di mana ya. Apakah negara tersebut itu dia ke consumer good atau ke capital goods ya. Dia lebih ke padat modal atau ke padat karya ya. Intensitas dari resource yang dimiliki ya itu. Kemudian ketika di-combine ya antara produksi sama konsumsi itu summarize the combined production and consumption effect of both. We look at the income elasticity of demand from the import ya. YM is the percentage change in import divided by the percentage change in national income ya, YM ya. Oke, jadi di sini apa itu YM ya. YM adalah percentage change ya, persentase perubahan dalam import dibagi dengan divide by the percentage change in national income ya, makanya disebut elastisitas dari permintaan import ya. Kemudian di sini ketika apa namanya elastisitasnya itu sama dengan 1, maka neutral effect. Ya, ketika YM-nya itu antara 0, lebih kecil dari 0, ketika YM-nya itu positif ya berarti, maka dia anti-dead effect. Ketika YM-nya itu negatif, maka ultra anti-dead effect ya. Itu ya. Kemudian ketika YM-nya itu positif lebih besar dari 1, maka protect or ultra protect effect ya. Oke, ya. Jadi ketika sama dengan 1 ya, maka ini ketika antara 0 sampai dengan 1 atau positif kurang dari sama dengan 1, maka adalah anti-dead. Ketika negatif adalah ultra anti-dead, ketika positif lebih besar dari 1, maka protect atau ultra ya ini ya. Ultra protect effect ya. Ultra protect effect ya. Ini ketika apa namanya konsumsi dan produksi ya dampaknya nanti disandingkan secara langsung. Kemudian source of growth ya tadi source of growth selain produksi dan konsumsi ternyata ada technological change ya. Cuma di sini memang kita ketahui ya perubahan teknologi itu indikator atau elemennya itu pengukurannya agak susah ya, lebih susah ya seperti itu. Jadi nanti hanya didasarkan pada output yang dihasilkan ya, makanya nanti dalam SITC ya Standard International Trade Classification atau dalam ISIC ya atau dalam HS ya nanti ada produk-produk yang disebut sebagai produk-produk memiliki teknologi tinggi. Nah, sehingga nanti di sini ya dasar dari bagaimana technological change itu didasarkan pada produk yang dihasilkan. Ya. Jadi dari UN Comtrade itu sudah mengklasifikasikan bahwa produk-produk yang memerlukan teknologi tinggi, yang memerlukan teknologi tinggi adalah untuk produk untuk kategori ini, ya produk dengan kode HS atau kode ISIC atau kode SITC ini itu dan seterusnya. Kemudian di sini factor neutral adalah result in the same relative amount of key and use. Result in the same ya, in the same. Kemudian labor saving result in increases in the relative amount of capital use, increase ya. Untuk labor saving ketika result in increase in relative amount of capital use, kemudian capital saving result in increases in relative amount of labor use. Oke ya. Jadi di sini bagaimana
sumber dari pertumbuhan, ya, pertumbuhan ekonomi dalam hal ini. Ya, jadi nanti di sini bisa dasarnya adalah supply dan demand, bisa dasarnya adalah produksi dan konsumsi. Kemudian di sini ada perubahan teknologi. Ya, yang perubahan teknologi di sini ya bagaimana di capture dari penggunaan labor saving atau capital saving, kan seperti itu ya. Labor saving ketika increasing relative amount of capital use, ya. Jadi suatu produksi atau konsumsi atau dalam suatu negara dia akan labor saving ketika relative amount of capital use itu increase, ya, relative amount of capital, ya. Jadi dia akan labor saving itu ketika intinya adalah peningkatan penggunaan resource yang base-nya adalah capital itu increase. Kalau capital saving adalah kebalikannya, ya. Oke, technology commodity neutral, ya, semuanya naik, ya, semuanya naik, ya. Artinya di sini ya kalau dalam apa namanya return to scale, dalam constant return to sifatnya adalah CRS, ya, constant return to scales, ya. Artinya ya tambahan output X maupun Y itu akan meningkat secara proporsional. Nah, baik itu penggunaan inputnya ya, proporsional, hasilnya juga proporsional, ya, seperti itu. Oke, ya, ini untuk yang labor intensif atau yang dan atau capital intensif, ya. Ya, jadi kalau X itu adalah untuk yang kayak labor intensif, kemudian Y itu adalah untuk capital goods, ya, untuk capital goods, ya. Oke, jadi dia apa namanya untuk capital saving berarti adalah yang sebelah kiri. Kenapa? Karena akan terjadi peningkatan untuk resource yang based on-nya adalah capital intensive. Ya, sedangkan yang di panel sebelah kanan itu adalah capital intensif, ya, capital intensif. Artinya peningkatan lebih gede, ada peningkatan yang lebih besar terhadap penggunaan resource yang base-nya adalah labor, ya. Base-nya adalah labor, ya. Jadi yang sebelumnya ini tadi loh. Nah, yang ini loh. Result integration into amount of labor use. Makanya disebut sebagai capital saving, ya, yang panel sebelah kanan paling kanan tadi. Ya, yang kanan ini, ya, yang ini. Oke, sehingga di sini source of growth, factor growth, factor neutral key and grow at the same rates, kemudian growth in key and growth in L. Oke, ya, tadi yang saya sampaikan ya di gambar 3 panel sebelumnya tadi, ya, di sini growth of factors in which good Y production intensive. Production is intensive, growth, kemudian panel sebelah kanan, growth of factor in which good X production is intensive, ya. Jadi intensif di sini artinya bahwa di sini ya di panel sebelah kiri berarti adalah penggunaan apa namanya faktor, ya, faktor produksi di Y ini lebih intensif, ya. Ini lebih intensif penggunaan faktor produksi Y daripada yang X, kan seperti itu, ya. Makanya ini sama dengan yang sebelumnya tadi, ya. Dia lebih ke labor intensif atau ke capital intensif, kan seperti itu. Kalau di sini ini berarti kan capital intensif. Kenapa? Karena penggunaan apa namanya faktor produksi yang base-nya itu adalah labor intensif itu kan lebih gede, ya. Itu. Oke, kemudian factor good has a small country case. Oke, suppose good X is relative labor intensive and Y is capital intensive. Ya, tadi ya contohnya tadi X berarti yang horizontal itu adalah relative labor, kemudian yang Y is relative capital intensive. Maka economic growth shift the PBF disproportionately along the X-axis, ya. Maka di sini economic growth, ya, economic growth shift the PBF disproportionately along the X-axis, ya, bergeser ke yang
garis atau sumbu X lebih jauh ya di sebelumnya nanti dan ini pergeseran X aksisnya ya itu kan lebih jauh ya itu. Nah sehingga same country is multinational president change ya. Di sini asumsi yang dipakai selalu bahwa small international atau di sini small country itu dia tidak bisa mempengaruhi ya, dia tidak bisa mempengaruhi, dia tidak bisa merubah harga internasional. Kenapa? Karena di sini ya disebut aja dia hanya small country. Artinya apa? Artinya produksi maupun pembeliannya itu kan hanya kecil sehingga tidak mungkin dia akan mempengaruhi harga dunia kan seperti itu. Misalnya Indonesia itu walaupun negaranya gede, jumlah penduduknya itu ketiga atau keempat dunia misalnya, tetapi kan dari sisi produksi itu kan masuknya ke small country. Kenapa? Ya karena ekspor Indonesia itu seberapa dibandingkan dengan Cina misalnya. Ya kalau Cina dia dalam hal ekspor maupun impor dari sisi produksi, ya dia termasuk ke large country kan seperti itu. Dia bisa mempengaruhi harga dunia ya itu ya. Sedangkan kita Indonesia itu masuknya ke small country dalam hal ini ya, dalam hal produksi ekspornya ya seperti itu. Nah, sehingga di sini ya kurva PPF-nya ya itu lebih kurang adalah seperti ini ya. Atau lebih ke resource-nya ya. Jadi di sini tadi bahwa kita ketahui small country yang identik ya, tidak harus ya identik ya. Small country identik dengan developing country, identik dengan padat karya. Artinya apa? Artinya small country itu identik ya, sekali lagi identik ya. Small country itu kan identik dengan dia itu tenaga kerjanya murah sehingga dia intensif dalam hal penggunaan tenaga kerja daripada modal kan seperti itu ya. Padahal tadi asumsi yang dipakai adalah sumbu X adalah sumbu untuk barang untuk labor intensif kan seperti itu. Nah, sehingga di sini ya production of L intensive goods rise, production of K intensive goods fall. Oke, artinya apa? Artinya di sini adalah growth ya terkait dengan trade adalah akan terjadi peningkatan produksi, misalnya kalau dalam sisi produksi itu adalah untuk yang L intensif ya, L intensif untuk yang penggunaan labornya itu lebih besar, intensif L intensif itu ya, penggunaan L-nya itu lebih besar maka dia akan meningkat lebih gede. Kemudian produksi dalam K intensif good fall ya akan turun ya. Kenapa? Kenapa? Ya, karena di sini ya, di sini tumbuhnya segini nih ya, ini tumbuhnya segini ya. Tetapi di sini ya pertumbuhan dari produksi di sini ini tidak diikuti misalnya dengan pertumbuhan capital. Sehingga di sini production of key intensive goods maka dia justru kondisi sebaliknya kan seperti itu. Nah, gampangnya adalah proporsinya adalah lebar atau ini jarak ini dengan jarak ini ya, ini adalah patokan paling gampang nih ya ini. Oke ya, jadi ini kenapa? Karena tadi dasarnya adalah YEM tadi ya, di sini adalah PX per PY internasional, jadi ini adalah harga internasional ya. Ya, kenapa? Ya karena nih ya ada harga internasional atau harga pasar internasional PX per PY internasional itu lebih tinggi atau lebih gede untuk yang L intensif ya, yang L intensif bukan yang Q intensif. Ini Q ya. Ini Q intensif, ini L intensif ya. Itu ya.
Oke, kemudian ini untuk yang apa namanya small country, kemudian ada Robinsky theorem, apa itu growth one factor of production leads to an observation of output of the production using that factor intensively and an absolute contraction of output of the product using the other factor intensively. Ya, jadi pada slide sebelumnya di sini ternyata itu merupakan teorinya Robinsky ya. Yang mana nih ya expansion of output of the product using that factor intensif ya kalau tadi negara berkembang intensifnya penggunaan dari resource-nya itu adalah ke L ya L labor ya bukan Q capital, maka di sana absolute expansion of output the product itu ya, kemudian an absolute contraction ya terjadinya kontraksi dari output untuk produk using the other factor intensively makanya tadi untuk yang key itu kan justru malah turun ya. Kenapa? Karena negara tersebut itu hanya nge-push ya, dia hanya nge-push pada kepemilikan resource yang lebih banyak, penggunaan resource yang lebih intensif kan seperti itu, sehingga yang lain agak diacuhkan atau apa istilahnya agak tidak diperhatikan, dia hanya fokus ya, dia hanya spesialisasi di yang L kan seperti itu. Beda halnya nanti di negara maju ya, negara maju nanti untuk yang faktor intensif Q ya otomatis dia akan push di situ ya, ya. Nah, mungkin untuk yang L itu kondisinya sebaliknya, Q intensif di negara berkembang atau di small country ya, seperti itu. Kemudian if the abundant factor grows, there will be ultra production effect. If the abundant factor grows, there will be an ultra production effect. Nah, nih di sini ketika atau jika faktor abundan ya, faktor melimpah, faktor sumber daya alam yang menjadi apa ya, yang menjadi keunggulan ya, kelimpahan sumber daya alam ya. Kalau di tempat kita ya, kita itu kan abundan, faktor abundannya kan banyak ya. Sebenarnya lain itu kan sebenarnya itu merupakan faktor abundan kita. Labor itu kan sebenarnya faktor abundan kita. Cuma kita, pemerintah kita itu kan tidak bisa memanfaatkan itu, tidak bisa mengoptimalkan itu kan seperti itu. Sehingga bukan lagi abundant factor bagi kita, tetapi justru menjadi faktor kutukan bagi kita. Ya kan? Ayo, siapa coba yang menikmati ya emas tiap hari itu, berapa cairan emas, berapa ton ya emas yang dihasilkan di bumi kita. Tetapi apakah kita bisa menikmati? Kita itu hanya menikmati keuntungannya hanya 2%. Dan yang 98% kemana? Ya nggak tahu. Ya. Larinya kemana nggak tahu, ke pengusaha atau ke luar negeri juga nggak tahu kan seperti itu. Makanya abundant factor di tempat kita ya, abundant factor di tempat kita itu menjadi kutukan bagi kita ya, kutukan sumber daya alam bagi kita ya. Kok bisa? Iya ya. Kita itu Indonesia itu startnya itu sudah mulai bareng ya saat itu dengan Pak Harto ya, waktu masih Pak Harto itu kita itu startnya itu bareng dengan Korea Selatan. Padahal Korea Selatan dari sisi faktor abundan baik itu Q maupun L itu saat itu jauh lebih tinggi kita. Apalagi yang L, apalagi untuk yang ini yang apa namanya land ya, yang land itu jauh dari kita. Cuma dalam perjalanannya kita kan dipur ya, dalam perjalanannya kita nggak jalan, kita berangkang, mereka sprint ya, seperti itu. Oke, makanya di sini if the abundant factor grows, there will be ultra production effect. Ultra production effect. Ya, nah iso kan seperti itu. Ya, ternyata yang nggak bisa kan hanya negara kita. Ya. If the scarce factor grows, there will be an ultra production effect. Ketika terjadi di situ adalah untuk ya growth, yang tumbuh itu adalah untuk scarce faktor, untuk faktor produksi yang langka. Maka akan terjadi ultra production effect ya, itu ya kebalikannya. If the consumption effect is portrait ya, if the consumption effect is portrait, growth in abundant factor will increase rate of all ya.
if the consumption effect is portrait berarti di atas tadi ya, growth in abundant factor ya, pertumbuhan untuk faktor abundan will increase trade overall ya, akan perdagangan itu overall akan meningkat baik ekspor maupun impornya. Kok bisa? Iya ya, ekspor ya dari sisi karena tadi ya konsumsinya dia berada di kuadran 4 kan berarti pro trade ya kan. Nah, di sisi lain konsumsi masyarakat untuk produk impor itu kan meningkat, sehingga di sini overall trade overall itu akan meningkat, ekspor maupun impornya. Growth in the scale factor cause the opposite ya, dia akan menjadi opposite ya, dia akan menjadi opposite untuk yang faktor produksi yang scarce atau yang langka. Okay, growth in key altitude development will generate increased welfare, science both increase real per capita income and allow a country to reach a higher indifferent curve. Oke, ya ini sangat jelas. Growth in overall increased welfare. Oke, ya saya rasa Anda sudah ini ya, nggak perlu yuk. Sama dengan konsep Robinsky sebelumnya tadi sebenarnya. Oke, ini untuk yang large country ya, untuk yang large country, both large country experience growth in its abundant factors. There will be an ultra proliferation effect, assumption general effect. The growth will cause an increase in demand for import and increase in the supply of export. Increase in demand for import and increase in the supply of export. Kemudian increase willingness that leads to the deterioration in the country term of trade. Ya, intinya di sini bahwa ya negara large country ya dia keuntungannya intinya dia hanya akan sebagian ya, dia hanya akan sebagian. Kemudian di titik mana dia akan tumbuh ya, di titik mana dia akan tumbuh ya, ini tidak bisa secara secara general disamakan dengan di negara small country tadi ya. Kenapa? Karena di sini kalau asumsi yang dipakai itu hanya antara large sama small itu gampang ya. Tapi kalau ada large sama small kemudian large sama large, nah ini nanti akan sophisticate-nya itu kan akan kelihatan, ruwetnya nanti akan kelihatan kan seperti itu ya. Itu. Oke ya. Growth cause a decline in the TOT, term of trade ya, TOT, to PX per PY ya, PX per PY. TOT ya, TOT decline in the growth increase welfare ya, pertumbuhan akan meningkatkan welfare, but not as much as in the small country case. But not as much as in the small country case. Ya, welfare dari negara besar atau large country dia akan meningkat, tetapi peningkatannya itu tidak as much as in the small country. Ya, kenapa ya? Karena dia hanya ya negara small country dia bisa full ya, tetapi kalau large country ya dia kan resource bukan resource ya, artinya produk atau barang yang dia terima dari small country itu kan tidak gede ya, hanya sebagian kan seperti itu. Oke, kemudian kesimpulannya adalah ini ya. Oke. Growth and the term of trade developing country might experience declining term of trade as they grow. This suggests a strategy of export product diversification. Jadi di sini ya, developing country might experience declining term of trade as they grow ya, saat dia itu tumbuh. Nah, sehingga di sini suggest-nya adalah adanya atau dibutuhkan
strategi dari ekspor produk diversifikasi ini ya. Intinya adalah di sini. Kemudian income elasticity of demand for mineral and food product tend to be low, those for manufactured goods tend to be higher. Oke, kemudian price of non-petroleum primary product have generally declined over time, ya, ya, karena tadi ya dia tidak bisa mempengaruhi apa namanya harga internasional, ya, seperti itu. Oke, mungkin